Saya Romo Kris Purwono Cahyadi dari Pusat Spiritualitas Girisonta. Kita akan mencoba mengenali dan menapaki jalan hidup Ignatius Loyola yang mewariskan kepada kita spiritualitas Ignatian. Spiritualitas Ignatian adalah sebuah cara hidup, cara bertindak, cara pandang, cara kerohanian yang didasarkan pada pengalaman rohani Santo Ignatius Loyola. Pengalaman Santo Ignatius Loyola pertama-tama dilandaskan pada pengalaman pertobatan. Ignatius adalah anak zaman yang senantiasa melihat dan hidup dalam budaya yang mau mencari kemuliaan duniawi, prestasi, kejayaan. Karena apa? Karena pada masa itu, masa setelah perang salib di Spanyol, menjadi seorang perwira, menjadi seorang prajurit adalah sebuah gengsi, prestasi, kebanggaan yang tentu tertanam dalam budaya, kultur, dan juga cara hidup orang-orang pada masa Ignatius. Maka Ignatius punya obsesi menjadi seorang prajurit yang ahli bermain pedang, yang terampil dalam berperang, dan dengan demikian dia mampu menarik hati putri-putri istana. Ignatius bila dengan demikian melatih diri dalam olah keprajuritan, olah perang, dan dia mengalami itu. Maka ketika dia sudah mempunyai posisi dalam keprajuritan itu, dia maju perang ke Pamplona menghadapi tentara Prancis. Secara perhitungan, dalam kalkulasi militer, jelas pasukan Ignatius akan kalah karena tentara Prancis lebih kuat. Namun Ignatius dilatih untuk tidak mau menyerah dan tidak mau kalah. Maka dia tidak mau mundur, dia mau bertahan dan dia mau melawan. Hasilnya dia terluka, kakinya kena mortir dan kemudian pincang. Runtuhlah segala kebanggaan, ambisi, dan obsesi Ignatius, dan dia seakan-akan merasa hancur. Namun dalam pengalaman hancur itu, dia berjumpa dengan Allah. Allah yang mau menyelamatkan dia, Allah yang mau menumbuhkan dia, Allah yang mau mempertobatkan dia. Dan dia membaca kisah para kudus, dan dia terkesan dengan kisah Santo Fransiskus Assisi dan Santo Dominikus. Maka Ignatius mengatakan, kalau Fransiskus Assisi bisa, kalau Dominikus bisa, maka saya pun harus bisa. Dia ingin punya tetap pengabdian, bukan kepada raja-raja, bukan demi mendapatkan putri-putri, namun mengabdi kepada Tuhan. Apa yang dilakukan? Langkah pertama adalah menanggalkan diri. Maka dia menanggalkan segala pakaian-pakaian kebesarannya, menanggalkan segala atribut-atribut keprajuritannya, supaya dia melepaskan diri. Pedang, mantel keperwiraan ditanggalkan, dan dia datang sebagai seorang pengemis yang miskin di hadapan Tuhan, yang tidak bisa apa-apa, karena melihat dan menyadari semakin seseorang merasa dirinya lemah, semakin seseorang merasa dirinya tidak punya apa-apa, semakin orang akan mampu mengandalkan dan mencari Tuhan. Langkah pertobatan bila demikian, saudari dan saudara, adalah menanggalkan diri, melepaskan diri, dan artinya bergantung dan mengandalkan Allah. Setiap cara hidup, cara beriman, kerohanian dan spiritualitas senantiasa berasal dari pengalaman itu, kesadaran akan kerapuan, kesadaran akan kelemahan dan kegagalan, dan dari kesadaran itu menumbuhkan kerinduan dan kesadaran untuk mengharapkan dan mengandalkan Allah. Maka setiap kali kita selalu mulai dengan mengatakan, saya mengaku bahwa saya lemah dan saya rapuh. Setiap perayaan Ekaristi pun kita melakukan yang sama, mengaku saya berdosa. Orang yang mengakui diri kelemahannya, orang yang mengakui diri kegagalan dan kerapuannya akan semakin
mencari dan membutuhkan Tuhan. Tetapi orang yang terlalu percaya diri, mengandalkan diri, terjebak dalam kesombongan, terjebak dalam kepercayaan diri yang terlalu besar, orang tidak merasa membutuhkan Tuhan. Maka langkah untuk menuju Tuhan, langkah untuk menapaki jalan Tuhan, mulai dengan kesadaran akan kerapuhan, kesadaran akan kegagalan, kesadaran akan kelemahan. Dan dari situ kita datang kepada Tuhan bagikan seorang pengemis yang tidak punya apa-apa, hanya kita berharap akan kasih karunia dari Allah belaka. Selamat menapaki jalan pertobatan supaya kita semakin menapaki jalan menuju pada Allah.